Oke, selamat datang kembali. Gimana kalau coba kita bayangin, dunia ini bukan cuma sekumpulan kejadian acak, tapi sebuah naskah, sebuah skenario yang mungkin udah ditulis. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah gagasan yang wah provokatif banget dari materi sumber kita, konsep skenario di panggung kekuasaan global. Oke, kita bedah lebih dalam ya ide yang kuat ini. Menurut sumber kita, kutipan inilah kuncinya. Artinya, di balik semua headline berita yang kita baca tiap hari, bisa jadi ada sebuah rencana yang sengaja dibuat yang terstruktur. Ini loh bedanya antara jadi penonton sama jadi pemain, atau bahkan jangan-jangan jadi sutradaranya di panggung dunia. Terus, gimana cara kita memahami skenario modern ini? Nah, salah satu sumber, kita ngajak kita buat mundur sejenak, lihat ke masa lalu. Katanya sih ada sebuah pola kuno, sebuah struktur kekuasaan abadi yang kayaknya terus-terusan aja muncul lagi dalam sejarah. Oke, yang pertama, di puncak segitiga ini ada arketipe Fir'aun. Penting nih, ini bukan cuma soal Raja Mesir kuno ya, tapi ini simbol, representasi dari kontrol politik yang absolut, yang otoriter. Dia ini simbol kekuasaan yang bisa nentuin mana yang benar, mana yang salah ya, demi kepentingannya sendiri tentu saja. Nah, ini bagian yang menarik banget. Si penguasa ini ternyata nggak kerja sendirian. Dia butuh Haman. Siapa Haman? Dia ini ahlinya sistem. Haman tuh ibarat mesin di belakang singgasana. Dia yang bangun birokrasinya, ngendali narasinya, dan yang paling jago, dia bisa mengubah propaganda jadi kedengaran ilmiah atau logis. Dan ini benar-benar ngegambarin titik ketiga dari segitiga kekuasaan ini, Korun. Dia ini simbol dari kekuatan finansial yang gila-gilaan, yang jadi pondasi buat semua sistem ini berjalan. Uangnya itu kan bisa dipakai buat beli kebijakan, buat mastiin sistemnya tetap nguntungin dia. Jadi, kalau digabungin, ketiganya ini, Fir'aun, Haman, dan Korun, membentuk apa yang sumber kita sebut sebagai struktur dominasi yang sempurna. Ada kekuatan politik, ada sistem dan propaganda, dan ada kekuatan ekonomi. Semuanya saling kunci, saling nguatin satu sama lain. Dan inilah cetak biru yang, menurut sumber kita ya, masih relevan banget sampai sekarang. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cetak biru kuno ini nyambungnya sama dunia kita sekarang? Nah, salah satu sumber kita, Dharma Pongrekun, ngasih interpretasi yang belak-belakan banget, sangat spesifik. Lihat deh tabel ini bener-bener nyambungin titik-titiknya. Jadi arketipe Fir'aun itu diinterpretasiin sebagai arsitek global yang ngerancang agenda besarnya. Terus Haman itu panitianya, sistem globalnya, kayak institusi internasional, media, raksasa teknologi, mereka lah yang ngejalanin. Dan Korun, ya jelas, ini adalah kekuatan korporasi dan finansial yang jadi sponsor utamanya. Oke, dari peta tadi, sekarang kita dalemin yuk aspek hakmanya ini. Sumber-sumber kita ini fokus banget ke gimana sistem-sistem canggih ini dirancang buat ngontrol dan ngatur populasi. Kata mereka, di dunia modern ini, semuanya itu serba sistem. Nah, ini dia salah satu klaim paling kuat dari sumber kita. Peristiwa kayak pandemi COVID itu katanya bukan krisis yang muncul alami, tapi sebuah operasi psikologis. Semacam sandiwara. Tujuannya? Untuk menciptakan force majeure, kondisi darurat yang bisa jadi alasan buat nerapin level kontrol yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dan senjatanya, ya, rasa takut. Sebagai contoh konkret, sumber kita nunjuk ke inisiatif kayak jaringan C40 Cities. Ini koalisi yang anggotanya udah lebih dari 40 kota besar di seluruh dunia, termasuk Jakarta loh. Dan ini dianggap sebagai contoh kunci dari sistem tadi. Menurut pandangan ini, kota-kota C40 itu bukan model kota ramah lingkungan atau berkelanjutan, bukan. Tapi lebih kayak laboratorium buat ngetes metode-metode kontrol yang baru. Jadi idenya gini, pusat-pusat kota ini jadi semacam tempat uji coba. Kalau ada kebijakan yang berhasil di laboratorium ini, nantinya bisa diterapin secara global. Dan disinilah letak argumen utamanya. Program yang kelihatannya bagus, kayak Smart Cities atau kota cerdas, itu diinterpretasiin sebagai alat buat pengawasan total. Konsep kota 15 menit itu dilihat bukan sebagai kemudahan, tapi justru sebagai penjara digital, batas yang nggak kelihatan. Lalu, apa aja alat-alat kontrolnya? Nah, ini dia dasarnya, menurut sumber kita. Ini adalah serangkaian teknologi yang, katanya, dirancang buat memantau, mengukur, dan ngarahin setiap jengkal hidup kita. Mulai dari ID digital, CBDC, sistem kredit sosial, sampai hal-hal kayak penjatahan makanan dan rekayasa cuaca. Oke, setelah ngegambarin sistem kontrol yang begitu rumit,
sumber-sumber kita nggak berhenti di situ aja. Mereka justru ngusulin sebuah perlawanan. Tapi bukan perlawanan fisik, melainkan pembebasan mental dan spiritual. Solusinya, ini disebut Great Awakening atau kebangkitan besar. Dan ini diposisikan sebagai kebalikan total dari Great Reset. Kalau Great Reset itu kontrol dari atas ke bawah, nah, Great Awakening ini sebaliknya, kesadaran yang tumbuh dari bawah ke atas. Maksudnya, kembali ke kilometer nol itu apa? Menurut sumber kita, ini artinya kita harus melepaskan semua doktrin yang udah direkayasa dan mulai membangun pemikiran kritis yang benar-benar asli, lepas dari naskah resmi yang udah disiapin. Dan ini sebuah kutipan yang kuat banget dari sumber kita, sebagai ajakan bertindak. Catatkan sejarah dalam hidupmu, jangan sejarah mencatat engkau pernah hidup tanpa berbuat apa-apa. Ini kayak dorongan supaya kita nggak cuma jadi penonton pasif aja dalam skenario yang lagi jalan ini, tapi jadi aktor yang sadar dalam cerita hidup kita sendiri. Dan akhirnya, setelah kita menjelajahi pola kuno ini dan interpretasi modernnya, sumber-sumber tadi ninggalin kita dengan satu pemikiran terakhir yang provokatif. Kerangkanya udah dipaparin, polanya udah digambarin, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Di mana posisi Anda? Bagaimana Anda melihat panggung dunia ini?